Oke, hari ini kita akan mereview Edifier WH700NB. Di manakah miring lagi? Kan gue bilang juga apa nih? Udah gue biarin duduk dulu gitu biar dia nggak setting-setting. Halo Urban Love, balik lagi bareng gue di channel YouTube-nya Urban Life. Seperti biasa, hari ini gue akan mengunboxing dan sedikit hands-on karena kita belum masuk ke deep review, jadi kita hands-on aja dulu. Sebuah produk dari Edifier. Ya, kita udah tahu Edifier kebanyakan tuh value for money banget sih. Buat harga-harga barang itu bagus banget dan juga kualitasnya cakep banget. Cakep apa tuh? Caem dan cakep. Ya, itu cakep. Oke, hari ini kita akan mereview dan sedikit hands-on produk dari Edifier, yaitu Edifier WH berapa? Edifier WH700NB. Di manakah barangnya? Ini dia barangnya, si Edifier WH700NB. Nah, buat kalian-kalian semua yang masih pengen nyari headphone, ini mungkin bisa menjadi wishlist kalian, karena kalau gue lihat dari packagingnya ini udah mantep banget sih ya, Edifier lah ya. Dari beberapa video ke belakang emang packagingnya oke-oke semua, dan bukan di packagingnya doang, tapi spesifikasinya mantep banget buat harganya, kayak gitu. Jadi buat kalian yang mencari headphone buat nemenin kalian jalan-jalan di rumah atau menuju ke kantor, siapa tahu ini bisa menemani atau menjadi teman kalian. Tapi seperti biasa sebelum unboxing, gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, tolong dong di subscribe. Iya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life, dan juga ikuti sosial medianya Urban Life agar kalian dapat informasi terbaru tentang Urban Life. Dan juga untuk semua barang X Review pasti akan kita jual, dan juga infonya itu ada di sosial media kita. Ingat, barang X Review itu kita pakai cuma seminggu buat ngetes doang, dan juga barangnya cuma ada satu. Jadi kalian akan rebutan deh tuh. Semoga kalian bisa dapetin apa yang kalian mau. Oke? Langsung aja kita unboxing si Edifier WH700NB ini sama-sama. Jadi di bagian depan itu ada langsung kelihatan gambarnya. Terus di belakangnya ada key selling point-nya di sini nih. Tapi gue gak akan ngejelasin itu karena langsung aja kita buka sama-sama si WH700NB ini. Pertama dapat buku panduan dan juga kabel charger yang udah Type C. Dapat silika gel. Terus gini. Dan langsung disambut oleh si headset atau headphone dari Edifier WH700NB ini. Sesimpel itu nih, kayak gimana? Ini kita dapat yang warna krem kali ya, krem coklatan gitu sih. Sip, sampingin dulu. Terus ada apa lagi? Kosong. Jadi cuman ada dua barang atau dua paket di sini, yaitu yang pertama si headphone-nya dan juga buku panduan dan kabel Type C-nya. Lanjut, kita kesampingin dulu, silika gel masukin karena kita hanya akan menggunakan si headphone-nya aja. Nah, oke, kita masuk ke bahasan desain dari WH700NB ini. Kalau dilihat sekilas ini sih bahannya plastik, atasnya ada kulit gitu, di bawahnya, di tengah-tengah ini ada busahnya juga. Buat air cushionnya ini kayaknya modelnya over ear nggak sih? Kita coba dulu aja kali ya untuk fittingnya. LR-nya ada di sebelah sini. Untuk fittingnya itu dia ternyata betul. Ini tipenya over ear. Jadi kalau buat kalian pakai berlama-lama udah enak banget dibanding yang on ear. Karena kalau on ear itu kan nutupin kuping kalian. Kalau ini di atas kuping, jadi kuping kalian dilindungi sama ini. Ngekepnya itu di kepala gitu. Terus apalagi dari bagian desainnya itu dia bisa collapsible juga. Collapsible itu kayak gini. Hup. Nah, tapi apakah bisa dilipat? Oh enggak, jadi dia cuman muter kayak gini doang buat collapsible-nya. Belum bisa patah ke kanan. Bisa nggak sih? Bisa sih kalau dipaksa. Toto truk deh. Nggak bisa kayaknya. Jadi nggak dong. Udah truk nggak balik lagi. Nggak bisa kayak gitu. Jadi cuman kayak gini doang. Ya sayang banget sih di dalam paketnya ini belum ada pouch ya. Jadi kalian mungkin kalau buat dibawa-bawa biar lebih aman, lebih baik beli pouch sendiri yang harus kita tahu pouch.
Itu udah banyak sih di marketplace, jadi tinggal beli lagi aja. Cuman kenapa nggak di dalamnya ya, biasanya udah ada gitu. Ya, untuk beratnya sendiri headphone ini ada di angka angka ha, 271 gramnya, cukup enteng juga. Lalu ini udah, makasih Om, gitu doang aja. Di bagian bawahnya itu dia ada ini mic, mungkin kayaknya mic. Terus ada kabel port Type C-nya di bawah. Lalu ada lambang Bluetooth di sini buat pairing, masuk mode pairing. Lalu di sini ada on off-nya yang lambangnya bulat kayak gini, bulat nonjol. Terus buat ngurangin volume, nambahin volume, dan juga next previous-nya pakai yang volume sih biasanya. Nanti kita coba sama-sama. Lalu apalagi ya, untuk desainnya udah kayaknya itu aja sih. Sama pada umumnya di sini juga ada logo Edifier-nya di kiri dan kanan, bisa dipanjang pendekin, adjustable, dan juga udah itu doang. Mungkin itu aja untuk desainnya dari si Edifier WH700NB ini. Sekarang kita masuk ke bagian spesifikasinya, sambil gue pakai kali ya biar lebih enak. Jadi untuk menyalakannya, pertama kali sebelum gue pakai, gue nyalain dulu aja biar lebih gampang. Kalian tekan yang lambang ini nih, yang di tengah, yang nonjol gini, sampai ada warna merah hijau kalau di sini. Kalau udah merah hijau gini berarti udah masuk ke mode pairing. Kalian tinggal cari di device kalian. Dan langsung kebaca si Edifier WH700NB, tinggal diklik aja. Dan otomatis langsung tersambung ke handphone kalian. Kayak gitu. Sekarang gue akan lanjutin reviewnya ini sambil dengerin lagu. Jadi gue bisa ngerasain sedikit experience-nya gimana sih pakai si Edifier WH700NB ini. Oke, yang pertama adalah ini sudah mempunyai yang namanya Active Noise Cancellation. Mantap. Yang kedua ada Environmental Noise Cancellation, di mana kalau misalnya kalian nelfon, dia akan mengurangi noise yang ditangkap dari sekitar kalian. Lanjut. Ini juga sudah mendukung dual device connection, di mana kalian bisa konekin laptop dan handphone kalian secara bersamaan. Jadi ketika kalian dengerin nonton film di laptop tapi nggak mau putus koneksi dengan handphone, ini bisa. Dan ketika ada telepon di handphone kalian, itu otomatis pindah ke handphone kalian. Lalu ini juga ada namanya Ambient Sound Mode, di mana Ambient Sound Mode ini adalah menangkap suara dari luar hingga kalian masih bisa aware dengan keadaan sekitar kalian. Berbeda dengan Noise Cancellation, di mana Noise Cancellation itu adalah untuk membuat kalian budek. Ya. Jadi dia meminimalisir suara yang ditangkap oleh headphone dari luar. Itulah dia perbedaan antara ambience dan ANC mode. Lalu ini juga dilengkapi dengan yang namanya game mode. Nanti kita akan sama-sama tes latensinya gimana sih dengan ada label embel-embel si gaming mode-nya ini. Ya, untuk baterainya sendiri ini bisa bertahan diklaim hingga 68 jam. Wah, itu udah cukup banget buat nemenin kalian selama hampir 2 hari. Lebih malah ya, lebih dari 2 hari. Hari berapa sih? 24 jam ya? 3 harian. Ya, jadi ini bisa nemenin kalian selama kurang lebih 2 hari. Jadi udah cukup banget buat baterainya. Lalu daripada berlama-lama lagi, bagaimana kita langsung dengerin aja sampel suara dari si Edifier WH700NB ini. Dan juga sebelum itu, seperti biasa gue mengingetin, jangan lupa gunakan headphone kesayangan kalian. Ya, walaupun nggak akan 100% sama suara yang dihasilkan, ya setidaknya kalian ada gambaran lah ya. Karena kita juga menggunakan mic yang cukup bagus ya Om ya. Nama mic apa Om? Bin Maun. Mic binaural. Ya, kita pakai mic binaural, jadi setidaknya kalian ada gambaran. Oke, inilah dia sampel suara yang dihasilkan oleh Edifier WH700NB ini. Power on. Connected. Noise cancellation. Ambient sound. Noise cancellation off.
Oke, tadi kita udah dengerin sampel suara yang dihasilkan oleh si WH700NB ini. Tadi kita udah tes gimana suaranya ketika ANC-nya nyala dan juga ambience mode-nya nyala. Gimana? Kalian ngerasain nggak sih perbedaannya? Ya, walaupun nggak 100% sama, setidaknya kalian ada gambarannya. Kembali lagi, karena kalau misalnya mau masukin sampel juga agak sulit ya, kalau 100% sama aja nggak sih? Karena kan kalian menggunakan headphone yang berbeda dan headphone yang kalian pakai juga ada tuningan tersendiri, kayak gitu. Sekarang waktunya kita masuk ke bagian yang para gamers tunggu nih, asik. Karena kalau gamers pasti bertanya, Bang, itu latensinya gimana? asik. Ini biasanya pro player semua nih nanya kayak gini ya kan. Sekarang kita masuk ke latency di mana ini kita menggunakan yang music mode dan juga gaming mode. Langsung aja masuk ke sampel latency mode dari Urban Live Special. Game mode off. Game mode on. Nah, itulah dia tadi sampel latency mode dari si WH700NB ini. Ya, kalau dites beberapa kali sebenarnya, kalau headphone itu oke-oke aja sih buat latency mode-nya berbeda dengan TWS. Entah kenapa ya, gue juga nggak tahu. Kalau headphone itu lebih baik latensinya. Apalagi ditambah dengan gaming mode. Wah, ya ada di atas sedikit lah perbedaannya antara latency mode yang ada di TWS dan juga yang ada di headphone. Yang ini subjektif gue sendiri ya. Kalau misalnya salah, boleh tulis di komen menurut kalian gimana. Sekarang kita waktunya ngetes mic dari si WH700NB ini, di mana ini ada namanya Noise Environmental Noise. Nah, gimana sih suaranya? Langsung aja kita dengerin sama-sama sampel mic suara yang dihasilkan dari WH700NB ini ya guys. Ya, Urban Loop ini adalah rekaman dari headphone Edifier WH700NB. Bagaimana menurut kalian? Bagus gak sih? Atau biasa aja? Atau jelek banget? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nah, itulah dia tadi hasil suara dari mic yang dihasilkan oleh WH700NB ini. Ya, entah kenapa masih sama aja, dimana kalau headphone itu nangkap suaranya lebih oke daripada TWS. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin kalian yang tahu boleh tulis di komentar. Bang, mungkin TWS itu kurang dari headphone karena gini. Bang, headphone mungkin lebih bagus dari TWS gini. Boleh, kita belajar sama-sama di kolom komentar ya kan. Oke, tadi udah sampel suaranya udah, mic udah, latency udah, dan juga gue mau ngingetin ini juga bisa dikonekin ke yang namanya aplikasi Edifier. Nah, di aplikasinya itu kalian bisa lihat presentase baterainya, bisa merubah mode ANC aktif atau pindah dari ANC aktif ke ambience mode atau off dari situ juga, dan juga bisa gede volume next previous dari aplikasinya si Edifier, dan juga itu bisa buat update firmware yang ada di headphone kalian sehingga headphone kalian tetap terupdate dengan firmware terbaru kayak gitu. Oke, jadi gimana menurut kalian? Apakah ini oke atau biasa aja? Kalau menurut gue sendiri secara objektif gue ya ini buat headphone udah oke banget sih. Temen kalau dari penilaian gue lebih suka yang ear cushionnya ini dari kanvas biasanya. Itu karena bisa dicuci. Kalau kulit ini gue agak panas kalau bagi gue sendiri ya, nggak tahu menurut kalian.
Terus untuk segi suaranya udah oke banget, cukup banget, bahkan kalau menurut gua, dan juga latency mode-nya udah oke banget, bisa kalian pakai buat main game kayak gitu. Oke, itu aja untuk hari ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube Urban Life. Dan kalau kalian mau deep reviewnya, boleh dong di like dan juga di subscribe biar kita semangat buat bikin deep reviewnya. Dan juga boleh tulis di komentar, sebenarnya ini harus kita bandingin sama siapa sih? Oke, gua Khalid pamit. Dadah.